Pesan dari Mbah Yaitar kepada Presiden Jokowi. Selama Presiden Jokowi mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, maka selama itu saya akan berdiri sebagai pembela Presiden Jokowi. Harapan dari Mbah Yaitar adalah pemimpin negara itu harus mengabdi tidak hanya kepada bangsa dan negara, tetapi juga benar-benar mengabdi kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin berbagi cerita, sekaligus saya juga ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua tentang sosok pembela Jokowi sejati. Oke? Ada utusan sang presiden datangi Mbah Yaitar. Ini menarik ceritanya. Jadi utusan dari presiden ini ketemu dengan Mbah Yaitar dan berdialog, membicarakan perihal radikalisme, dan Mbah Yaitar hanya memberikan beberapa kata sebagai pandangan. Pesan dari Mbah Yaitar kepada Presiden Jokowi. Selama Presiden Jokowi mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, maka selama itu saya akan berdiri sebagai pembela Presiden Jokowi. Itu kata Mbah Yaitar. Jadi harapan dari Mbah Yaitar adalah pemimpin negara itu harus mengabdi tidak hanya kepada bangsa dan negara, tetapi juga benar-benar mengabdi kepada rakyat Indonesia. Beberapa orang yang mencalonkan diri jadi presiden itu datang ke Jawa Timur, datang ke Ponpes Sidikiyah hanya untuk mendapat doa restu dari Mbah Kiai Tar. Termasuk juga Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, bayangkan sang kiai besar yang dari dirinya para calon presiden itu mendapatkan doa restu. Saya ketemu langsung dengan beliau. Saya berbincang-bincang dengan beliau. Bahkan obrolan kita begitu bersahabat, seolah-olah sudah kenalan begitu lama. Beliau bahkan ketawa. Begitu lepas ketawanya waktu berbincang-bincang dengan saya. Ini luar biasa sekali. Nah, maksud dan tujuan saya menceritakan ini, bahwa saya ingin menyentuh hati pemerintah, teristimewa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil. Saya minta tolong untuk sedikit menaruh perhatian atas persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Pondok Pesantren Sidikiyah. Saya minta tolong dengan penuh hormat kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya minta tolong dengan penuh hormat kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil. Tolong menaruh sedikit perhatian. Saya minta sedikit perhatiannya, sedikit saja, Pak, terhadap persoalan yang saat ini dihadapi Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Saya ada di sini. Saya melihat secara langsung. Saya merasakan secara langsung bahwa persoalan sebenarnya yang sementara dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah bukanlah persoalan pencabulan. Saya melihat dan saya merasakan sendiri. Ini bukan persoalan pencabulan.
Bapak Presiden, saya minta tolong perhatiannya untuk Ponpes Sidikia. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kolil, saya minta tolong untuk menaruh sedikit perhatian terhadap Ponpes Sidikia. Bahwa saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri bahwa sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya persoalan yang dihadapi oleh Ponpes Sidikia bukanlah persoalan pencabulan, bukan kasus pencabulan. Lantas kasus apa? Datang ke Ponpes Sidikia dan melihat dan merasakan secara langsung apa sebenar-benarnya persoalan yang sementara dihadapi. Saya bangga sekali dengan sosok seorang kiai yang begitu nasionalis. Kemarin ada sempat penggiringan isu ke arah radikalisme. Menurut saya itu juga isu yang tidak beradab. Beliau adalah seorang nasionalis sejati. Bahkan saya secara pribadi sempat merasa, sempat menduga-duga, jangan sampai Kiai Tar ini adalah jelmaan dari Bung Karno. Karena saya berjumpa langsung dengan dia, saya merasakan karisma yang beliau pancarkan. Seolah-olah saya sedang berhadapan dengan sang proklamator bangsa Indonesia, yakni Bung Karno. Sehingga saya sempat menaruh curiga, jangan sampai sosok Kiai Tar ini merupakan jelmaan dari Bung Karno. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang saya hormati, saya kagumi, saya banggakan, dan saya cintai. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kolil yang saya banggakan, yang saya kagumi, yang saya hormati, dan saya cintai. Saya mohon, saya orang Kristen Pak, saya bukan orang Muslim. Tapi dari jauh sana, dari pelosok Indonesia, saya coba meraba-raba bahwa ada sesuatu yang tidak beres terkait persoalan yang dihadapi oleh Ponpes Sidikia yang berawal dari isu pencabulan. Saya meraba-raba dan saya merasa ada yang tidak beres. Dan rasa penasaran inilah yang kemudian mendorong saya untuk mendatangi langsung, melakukan beberapa investigasi, melihat situasi yang ada di pelosok Jombang.